guru SD Islam Darul Quran, Kecamatan Cokiang, Kabupaten Sumedang. Sekaligus mahasiswa PPG tahun 2024, batch 2, kategori 2, PTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 pada materi pokok beriman kepada Rasulullah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Silakan ketika namanya disebutkan bilang hadir ya. Dimulai dari Nabhan Arif. Hadir. Dini. Hadir. Rizky Aulia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dilanjutkan membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Doanya silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, pada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, di sini ada ice breaking. Silahkan kalian ketika mendengar selamat pagi, kalian itu tepuk 1 kali. Kalau kalian mendengar selamat siang, berarti kalian itu tepuk 2 kali. Kalau mendengar selamat sore, berarti kalian tepuk 3 kali. Nah, kalau selamat malam itu jangan bertepuk tangan ya, jangan ada tepuk. Siap? Coba, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagus, coba 1 kali lagi ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bagus. Ada yang salah, 1 kali lagi berarti kurang konsentrasi. Siap ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Bagus, alhamdulillah kalian berarti sudah bisa konsentrasi. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba, ada yang tahu rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Coba sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima,
iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti kita akan membahas rukun iman yang berapa? Yang keempat. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada berapa jumlah rasul seluruhnya? Siapa yang tahu jumlah rasul yang seluruhnya? Berapa? 25. Siapa lagi? 5. Nah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul, itu berbeda. Kalau nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya, jadi tidak punya kewajiban untuk disampaikan kepada umat. Namun rasul itu memang sama, menerima wahyu, tapi punya kewajiban untuk disampaikan kepada umat. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau jumlah rasul seluruhnya itu ada 313. Kalau yang 5, kalau 25 itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Terus selanjutnya, jika kamu diberi kesempatan dengan bertemu dengan rasul, pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan? Bagus, mengucapkan terima kasih. Kenapa kita harus mengucapkan terima kasih? Karena jika tidak ada rasul, kehidupan di dunia ini mungkin banyak kecurangan, banyak kemaksiatan. Jadi kita sepatutnya berterima kasih kepada rasul yang telah membawa risalahnya dengan baik sehingga sampailah kepada kita sebagai umatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami iman kepada Rasul Allah. Jadi kalian itu setelah mengikuti pelajaran ini bisa memahami iman kepada Rasul Allah. Tentunya di dalamnya juga ada perbedaan Nabi dan Rasul, dan juga kalian dapat memahami tujuan diutusnya Rasul. Nah, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada video, silahkan kalian simak terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Coba kalian tahu tidak tentang apa tadi video? Tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba, iman itu apa sih? Nah, bagus, iman itu artinya percaya. Berarti kalau beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya atau kita meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umat dan menjadi teladan bagi umat manusia. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Gambar tentang Rasul yang menyampaikan wahyu atau sedang berdakwah. Terus yang kedua itu tentang apa? Berita hoax ya, berita hoax. Jadi zaman sekarang itu memang mudah mendapatkan informasi, tetapi
banyak sekali yang hoax. Terus yang ketiga tentang korupsi dan suap menyuap. Jadi masih banyak sekarang orang-orang atau pejabat-pejabat itu melakukan tindakan korupsi. Nah, itu tidak baik ya, harus dihindari. Dan juga di sini ada 3 pertanyaan. Di sini kalian harus mengerjakannya dan juga kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Namun sebelum kalian berdiskusi mengerjakan soal tadi supaya kalian bersemangat, di sini ada sebuah lagu tentang rukun iman. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengerjakan soal tadi, kalian berdiskusi, silahkan duduknya berkelompok. Kelompoknya yang seperti biasa saja. Silahkan duduknya berkelompok. Nah, silahkan kalian tentukan juga ketua kelompoknya, tentukan juga siapa nanti 2 orang perwakilan saja untuk mempresentasikan hasilnya. Dan ini untuk LK-nya akan dibagikan. Nah, untuk mengerjakannya silahkan kalian cari informasi dari buku ya, itu kan ada dari buku. Cari jawabannya atau cari pemecahan masalah yang tadi sudah ditentukan. Silahkan kerjakan.
Sudah ketemu? Bisa? Berdiskusi ya, kalian itu pendapat, kalau berbeda pendapat tempatkan saja kepada teman kelompoknya, lalu nanti simpulkan. Ada kendala? Bisa mengerjakan? Silahkan kalian cari jawabannya dan diskusi ya dengan teman kelompoknya. Nanti kalian simpulkan untuk dipresentasikan. Jika kalian sudah mengerjakan tugasnya, silahkan kalian tentukan 2 orang yang akan presentasi dan siapkan jawabannya. Sudah beres semuanya? Nah, sebelum presentasi, silahkan kalian bukunya bereskan dan duduknya seperti di awal. Silahkan. Nah, untuk presentasi silahkan dimulai dari kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti kelompok 2. Silahkan perwakilannya kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah Rasul itu dan mengapa Allah memilih Rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Allah memilih Rasul karena memiliki sifat-sifat mulia, yaitu siddiq, tujuan, amanah, dapat dipercaya, adil, menyampaikan pesan, dan potongan cerdas. Rasul diutus agar manusia tahu jauh beribadah kepada Allah dan berbakti kepada sesama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang bisa kita pelajari dari Rasul tentang kejujuran dan amanah? Dari Rasul kita belajar menyampaikan informasi dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka tidak pernah menyampaikan berita palsu atau menyesalkan dari kehidupan sehari-hari kita. Harus memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan benar sehingga tidak menjadi bagian dari penyebar hoax. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan dari mulai kelompok 1 sampai 2. Kalian itu bisa menjawabnya atau memecahkan masalahnya. Semua alhamdulillah bagus-bagus ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penguatan materi tentang iman kepada Rasul Allah. Yang pertama ada pengertian. Rasul itu apa artinya? Utusan. Kalau iman percaya. Nah, yang pertama utusan. Yang dimaksud utusan yaitu seorang hamba Allah yang dipilih dan diutus olehnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rasul juga tidak hanya membawa wahyu tetapi juga menjadi teladan bagi umat manusia. Yang kedua, pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman itu apa artinya? Iman itu artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Jadi iman kepada Rasul Allah itu berarti percaya dan meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan sebagai teladan hidup manusia. Meskipun kita tidak pernah melihat Rasul, meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasul, tetapi kita harus yakin bahwa mereka adalah utusan Allah yang membawa petunjuk hidup yang benar. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang pilihan Allah yang menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan
menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Sedangkan Rasul adalah nabi yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dalam artian Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyunya. Dilanjut tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, coba sebutkan, memberi petunjuk kepada manusia. Yang kedua, yang ketiga, mengajak menyembah Allah. Yang keempat, memberi kabar gembira dan peringatan. Yang kelima, menyempurnakan akhlaknya. Ini semua adalah tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia agar manusia itu tidak tersesat. Terus yang kedua, menyampaikan wahyu Allah. Pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, kenapa sih disebut zaman jahiliyah? Karena mereka tidak tahu adanya Allah. Mereka tidak tahu yang Maha Pencipta itu adalah Allah. Tetapi ketika Rasul datang, Rasul diutus, zaman itu berubah, bukan lagi zaman jahiliyah, karena Nabi atau Rasul itu memberi petunjuk bagi manusia. Terus yang ketiga, mengajak menyembah Allah. Yang keempat, memberi kabar gembira dan peringatan. Basyiran wa nadhiran. Apa artinya? Basyiran kabar gembira, kalau nadhiran peringatan. Nah, lantas kabar gembira ini untuk siapa? Umat manusia. Kalau peringatan? Umat manusia. Kalau kabar gembira ini untuk orang yang taat, orang yang beriman. Jadi diberikan kabar gembira. Contohnya apa? Surga. Jadi surga itu merupakan sebuah kabar gembira untuk umat yang taat. Yang kedua, peringatan. Peringatan ini untuk siapa? Peringatan ini untuk orang yang bermaksiat, orang yang ingkar, orang yang sesat, orang yang intinya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi diberi peringatan. Apa peringatannya? Siksaan, bahkan neraka. Itu basyiran wa nadhiran. Yang kelima, menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana bunyi hadisnya? Innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Ya, artinya sesungguhnya kami itu diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuan diutusnya Rasul. Nah, untuk kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yang pertama kita bareng-bareng, iman kepada Rasul-Rasulullah berarti Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu. Terus yang kedua, kita juga mempelajari untuk menjadi pribadi dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi ketika beriman, kalau kita beriman kepada Rasul itu bisa menerapkan sidik, tabligh, amanah, fatonah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kita hari ini, kalian di kehidupan sehari-hari bisa menerapkan sifat-sifat Rasul. Nah, itu untuk kesimpulannya. Nah, untuk selanjutnya apa yang kalian rasakan ketika belajar seperti ini? Seperti tadi. Alhamdulillah senang, bagus ya. Terus yang kedua, apakah materi yang tadi kita pelajari mudah dipahami? Sudah, alhamdulillah semuanya bisa dapat dipahami. Selanjutnya untuk bahan evaluasi, di sini ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan. Ini untuk kerja individu ya, masing-masing. Isi nama ya, nama kelas dan tanggal.
Waktunya 5 menit. Kalau sudah dikumpulkan di depan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sekolah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan ditutup dengan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi menyambut usia balik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.